dan KRT dan KRW, dan juga warga masyarakat dan BPSU. Nah, di sini kita ada masalah tentang pengolahan sampah, dan ini berlaku untuk kita semua, terutama untuk warga RW yang harus kita lakukan untuk pemilahan sampah. Perlu kita ketahui kenapa harus ada pemilahan sampah ini, karena latar belakangnya di Bantar Gebang itu sudah penuh. Kalau semakin luber, makin susah buangnya. Sama dengan seperti air ember, kalau sudah diisi penuh, diisi lagi kita bakal nampung. Dan ini akan jadi bermasalah. Jadi ini jumlah sampah yang masuk ke TPS Bantar Gebang itu per hari. Nah, ini naik terus mulai tahun 2014 terus sampai 2019 dia meningkat, tidak ada penurunan. Oleh karena itu perlu kita ketahui pengertian sampah itu. Apa itu sampah? Sampah itu adalah buangan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, hotel, rumah makan, dan yang lainnya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah rumah tangga. Rumah tangga yang kita lakukan, karena ini sampah rumah tangga yang kita lakukan. Ada 3 sampah. Sampah itu dibagi 3. Apa aja itu? Itu sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa kita kelola, yaitu sampah yang mudah terurai, dan itu bisa juga kita lakukan sampah. Nah, inilah salah satu juga kita pilah. Sampah anorganik, sampah organik dan anorganik kalau bisa jangan sampai ke Bantar Gebang lagi. Itu harus kita lakukan. Dan sampah ketiga, nah ini sampah yang berbahaya. Ini biasanya dari seperti pestisida, untuk spray untuk yang perempuan. Nah, kalau ini sampah ini bisa kita buang ke TPS. Ini apa sih? Ada nggak Bapak dan Ibu yang tahu apa bahayanya? Menimbulkan apa sampah? Banjir, tapi yang pertama itu akan menimbulkan bau, dan sampah tersebut juga berdampak kepada lingkungan. Nah, itulah tadi bau, banjir, kotor. Pada manusianya yang paling utama itu apa? Bisa berdampak penurunan daya tahan tubuh kita, dan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Dan kita harus juga terbangunnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan serta masyarakat dengan melakukan pencegahan penguraian daur ulang dan pemanfaatan kembali sampahnya. Karena yang bisa kita daur ulang sampahnya itu, seperti contoh yang sudah dilakukan Pak RW 06, EcoBrick. EcoBrick itu jadi bikin saung ya, dan bikin EcoBrick bikin tempat duduk. Nah, jadi harapan seperti ini dengan RT RW yang lain juga, dan kita sebagai warga masyarakat juga, ya kalau bisa aktiflah untuk mengurangi sampah dengan cara membuat daur ulang. Kita juga menyusun rencana kerja dan mengusulkan lokasi TPS-nya, dan mengusulkan pengadaan pewadahan sampah, dan menjamin tertib untuk pemilahan sampah, dan memastikan kebersihan lingkungan, tidak ada sampah liar lagi, dan melakukan pengolahan sampah RW, dan kita laporkan kepada RW. Kalau tidak bisa kita larang, oke? Tentang pengangkutan sampah di rumah tangga oleh petugas. Jadi ini harus dilakukan, dan pengumpulan residu juga, melaksanakan pengumpulan residu sampah dari rumah tangga ke TPS, dan atau seperti di peran kita dan rumah tangga itu menjaga lingkungan dan melakukan pengolahan sampah. Yaitu pengolahan sampah itulah yang kita harus pilah, ya, dan mematuhi ketentuan pengolahan sampah yang ditetapkan oleh bidang pengolahan sampah. Dan ketiga,
melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Nah, yang tiga ini sangat penting. Pengolahan dan pemilahan itu harus kita lakukan. Itu di bidang rumah tangga kesepakatan tidak memenuhi apa yang sudah kita buat, ya tentunya dengan kesepakatan apa hukumnya yang kita lakukan terus sesuai dengan kesepakatan kita. Apakah denda, apakah dia hukum sosial legal menyatu segala macam, itu dengan kesepakatan. JLP dari lingkungan hidup dan PKK itu terlibat dalam melakukan identitas pengolahan sampah di lingkungan RW dan melakukan prasarana dan sarana. Boleh nanti sambil dipelajari. Nah, dan tindak lanjut sekedar membentuk kepengurusan pada RW dan RT dan rembuk warga untuk pengolahan sampah RW dan menggabungkan pengolahan sampah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam hal pengolahan sampah di wilayah kita agar kita dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua RW, RT, dan warga masyarakat dan BPSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu kerjasama dengan Bapak RW 06 yang selalu aktif untuk pengolahan sampah. Dan ini tetap berjalan dengan baik dengan ROP, setiap wilayah ada. Dan kita harapkan bisa menjadi yang terbaik di sini, dan begitu juga pengolahan eco engine untuk pembuatan pupuk. Ini adalah mengaplikasikan dari pupuk cair. Nah, pupuk cair itu adalah terbuat dari nasi basi yang dimanfaatkan menjadi pupuk. Nah, ketika dimanfaatkan, inilah hasilnya. Buah yang tidak pernah seperti ini paling berbuah 1-2, kalau ini lebih banyak sampai ke atas. Dan masih ada di atas sampai ke ujung daun masih berbuah. Bisa cukup dibagi untuk 1 per RT. Inilah hasil dari kerjasama yang selalu dibimbing oleh Pak RW, yang pembuangan sampah yang bisa didaur ulang, seperti pembuatan kompos. Inilah termasuk eco engine yang diperbuat, yang dilakukan setiap RT di wilayah RW 06. Dan sudah berjalan dengan baik. Nah, saya mau tanya Pak RW, gimana menurut Pak RW setelah adanya pengolahan sampah di wilayah Bapak? Ya, alhamdulillah ya, pengolahan sampah RW 06 ini ya, sudah berjalan baik. Salah satu pemanfaatan dari sampah organik ini adalah pembuatan eco engine, yaitu dari sampah buah-buahan, kulit buah. Inilah satu pemanfaatan dari sampah organik. Selain dari pembuatan eco engine, kita juga ada maggot ya untuk proses sampah organik. Ya, jadi termasuk juga maggot juga kita budidayakan dari hasil sampah yang di wilayah RW 06. Dan begitu juga dan tanaman dan begitu subur yang kita dilakukan sesuai dengan hasil pupuk dari eco engine-nya juga. Saya rasa demikian yang bisa kami paparkan, dan terima kasih. Inilah salah satu drop box yang dilakukan di wilayah warga RW yang pemilahan sampah yang plastik yang dibuat menjadi cuan. Ini di setiap wilayah RT dan bahkan warga sudah dibuat, khususnya di Kelurahan Kebun Melati.